Sekarang saya akan menampilkan 5 dashboard utama yang telah dibuat, lengkap dengan slicer yang berfungsi dengan baik. Yang pertama adalah dashboard penjualan dan profit. Dashboard ini menampilkan total penjualan dan profit yang diperoleh dari seluruh transaksi. Terlihat bahwa meskipun penjualannya meningkat, profitnya tidak selalu sebanding. Ini menandakan ada beberapa area yang perlu dievaluasi untuk meningkatkan margin keuntungan. Seperti ini. Slicer berfungsi dengan baik. Lalu dashboard yang kedua adalah pembelian per segmen. Dashboard ini membandingkan penjualan berdasarkan segmen pelanggan, consumer, corporate, dan home office. Berkontribusi paling besar dalam penjualan, sementara segmen corporate memiliki margin profit yang lebih kecil karena kemungkinan adanya diskon yang besar. Corporate. Slicer berfungsi dengan baik. Lalu yang ketiga adalah penjualan berdasarkan wilayah. Dalam dashboard ini terlihat bahwa wilayah West memiliki penjualan tertinggi. Namun dia diikuti oleh East, namun wilayah East menunjukkan profit yang lebih rendah, kemungkinan karena biaya operasional atau pengiriman yang tinggi. Dashboard yang keempat adalah profit per subkategori. Dashboard ini menunjukkan bahwa kategori furnitur memiliki penjual tinggi tetapi profitnya rendah, sementara office supply memberikan profit yang lebih besar meskipun volumenya lebih kecil. Ini berarti ada peluang untuk mengoptimalkan strategi harga atau efisiensi biaya pada kategori furniture. Profitable bisa dipakai. Lalu yang terakhir adalah penjualan per state. Dari dashboard ini terlihat bahwa negara bagian seperti California, New York memiliki penjualan tertinggi. Namun beberapa negara bagian seperti Texas dan Florida menunjukkan potensi pertumbuhan sehingga dapat menjadi target ekspansi dengan strategi pemasaran yang lebih agresif. California. Slicer berfungsi dengan baik. Pada grafik ini kita melihat bahwa kategori office supplies dan teknologi memiliki volume penjualan yang tinggi. Namun jika kita lihat dari segi profit, perbedaan mencolok di antara kategori tersebut. Furniture memiliki penjualan yang tinggi, tetapi profitnya lebih rendah dibandingkan kategori lainnya. Sebaliknya, teknologi memberikan profit yang lebih besar. Furniture memiliki profit yang rendah mungkin karena biaya produksi atau diskon tinggi. Bisa dilakukan evaluasi harga dan strategi diskon. Teknologi memberikan profit yang besar, sehingga bisa menjadi fokus utama dalam strategi penjualan. Dan office supplies cukup stabil, perlu dipertahankan dengan promosi yang efektif. Data ini menunjukkan bahwa segmen consumer adalah pembeli terbesar dibandingkan corporate dan home office. Jika kita perhatikan lebih lanjut, ada beberapa kategori produk yang lebih banyak dibeli oleh corporate, seperti binder, binders dan mason.
Konsumer mendominasi penjualan, perlu strategi pemasaran yang mempertahankan loyalitas pelanggan. Corporate lebih banyak membeli kategori tertentu, bisa diberikan promo khusus untuk meningkatkan pembelian. Dan home office segmennya lebih kecil, tapi masih bisa ditingkatkan dengan strategi promosi yang lebih agresif. Dari grafik ini, kita bisa melihat bagaimana tren penjualan di berbagai wilayah, seperti Central, East, South, dan West. Wilayah West dan East memiliki penjualan tertinggi, sedangkan wilayah lain seperti Central memiliki penjualan yang lebih rendah. West dan East mendominasi penjualan strategi pemasaran. Bisa difokuskan di sini untuk mempertahankan pangsa pasar. Central memiliki potensi yang lebih rendah, tetapi bisa ditingkatkan dengan promo regional atau distribusi yang lebih efisien. Analisis lebih lanjut bisa dilakukan apakah ada perbedaan harga, preferensi produk, atau biaya pengiriman yang memengaruhi wilayah tertentu. Data ini memperlihatkan bahwa beberapa subkategori memiliki perbedaan signifikan antara penjualan dan profit. Misalnya, copiers memiliki profit yang sangat tinggi, sedangkan bookcase mengalami kerugian meskipun penjualannya cukup besar. Copier sangat menguntungkan, bisa menjadi prioritas untuk stok dan promosi. Bookcase merugi, perlu ditinjau apakah harga perlu dinaikkan atau ada biaya operasional yang bisa dikurangi. Kategori seperti machines dan chairs memiliki kinerja baik sehingga bisa menjadi target peningkatan volume penjualan. Grafik ini menunjukkan bagaimana distribusi penjualan di berbagai negara bagian. California dan New York adalah negara dengan bagian penjualan tertinggi, sedangkan beberapa negara bagian lainnya masih memiliki angka penjualan yang lebih rendah. California dan New York adalah pasar utama. Strategi pemasaran bisa difokuskan di sini untuk mempertahankan dominasi. Negara bagian dengan penjualan lebih kecil bisa menjadi target ekspansi dengan strategi promo dan distribusi yang lebih baik. Analisis tren pembelian per wilayah dilakukan apakah ada preferensi produk yang berbeda di tiap negara bagian. Kesimpulannya dan rekomendasi umum: optimalkan strategi harga dan diskon di kategori furniture agar lebih menguntungkan. Yang kedua, tingkatkan pemasaran di segmen konsumer yang menjadi kontributor utama penjualan. Yang ketiga, fokuskan distribusi dan strategi promosi di wilayah dengan potensi pertumbuhan tertinggi. Analisis lebih lanjut biaya operasional di kategori yang memiliki profit rendah. Dengan strategi ini, superstore bisa meningkatkan profitabilitas tanpa harus bergantung hanya pada peningkatan volume penjualan. Demikian storytelling berdasarkan data yang telah saya analisis. Dengan memahami pola penjualan, profit, dan segmentasi pelanggan, perusahaan bisa mengambil langkah yang lebih tepat untuk meningkatkan profit dan ekspansi bisnis. Terima kasih.